sudah bersama di segmen yang kedua dalam Syamil Community Talk di Syamil TV, Inspirasi Kebaikan. Masih bersama dengan saya Zikri dan juga Om Apud dan juga Bang Aswi. Alhamdulillah ya. Dari Blogger Bandung. Tadi sudah kita ngobrolin tentang aktivitas blogging ya, yang tampaknya makin kesini makin berkembang. Siapapun tampaknya bisa untuk menjadi seorang blogger ya Bang Aswi. Siapapun bisa. Modalnya apa nih kira-kira? Selain internet. Kuota ya. Mau ngetik aja. Mau ngetik. Sekarang kalau dulu nulis itu cari pena gitu. Kalau sekarang ya jadi ketiker. Ketiker ya. Ngetik gitu ya. Asal mau berlelah-lelah memindahkan yang ada di otak ke Iya, ya, jadi mengubah bahasa pikiran ke dalam bahasa tulisan. Sama aja dengan Zikri sebagai MC itu dari bahasa pikiran ke bahasa kata-kata. Oh iya, betul. Ada prosesnya ya ternyata. Baru sadar saya. Baik, tadi yang kita simpan adalah tentang suka duka seorang blogger. Pasti ada sukanya, tapi pasti ada masa-masa ngenesnya gitu ya. Karena apapun profesinya kayaknya Om Apud ya, pasti ada masa-masa seperti itu. Betul. Bahkan ada masa jenuh, masa terpuruk, tapi ada masa bangkit lagi, sukses lagi. Kalau bahasa lebahnya ada di titik nadir ya. Nadir, Masya Allah. Ketika orang nggak bisa bangkit ya di sana terus gitu. Betul. Tapi ketika bisa bangkit, biasanya melesatnya jauh lebih tinggi. Gimana tuh Bang Aswi pengalamannya? Kalau saya menyebutnya mungkin bukan di titik, ada titik tinggi, titik rendah ya. Tapi sebenarnya itu saling sudah menjadi bagian. Jadi sebagai saya 10 tahun freelancer. 10 tahun? 10 tahun freelancer artinya tidak kerja di kantor. Benar-benar fokusnya itu nulis. Kenapa saya nyebutnya nulis? Karena blogging itu hanyalah salah satu. Saya tetap ngirim ke koran, ngirim ke majalah. Tetap berkompetisi kan gitu. Jadi menjadi satu. Jadi alhamdulillah memangnya dari blogging itu saya bisa berkeliling Indonesia, termasuk berkeliling dunia gitu. Walaupun baru 3 negara lah ya. Alhamdulillah, lumayan 3 negara. 3 negara semuanya gratis. Pesawat ya. Semuanya gratis apalagi ya. Gak harus nunggu-nunggu promo gitu. Cuman masalahnya adalah yang namanya freelancer itu kadang-kadang pemasukan itu nggak jelas, nggak pasti, tidak tiap bulan. Betul. Kadang jadi pernah mengalami titik di mana saya tidak punya uang, tapi kemudian ditelepon tiba-tiba besok bisa nggak misalnya ke Ambon, gitu. Oke siap gitu. Jadi unik ya. Jadi ingat kisah seorang sastrawan Madura yang seorang penceramah yang dia tidak mau dibayar karena tahu audiensnya itu tidak punya uang. Nah, saya pun dulu juga pernah mengalami yang jadi pembicara, udah jauh-jauh keluar kota, pulangnya nggak dapat uang. Pernah juga ya? Cuma dapat oleh-oleh. Tapi nggak masalah gitu. Karena saya udah tahu jalannya, jadi beberapa kali ya, jadi ini nggak semuanya. Jadi contoh beberapa kali itu saya harus keluar kota, itu memang saya nggak punya uang. Tapi saya percaya pulangnya saya bawa uang, gitu. Jadi targetnya adalah yang penting saya punya uang untuk sampai ke bandara. Oh, gitu ya. Jadi selalu seringnya gitu, tapi nggak semuanya gitu. Jadi yang penting udah ada uang, apakah itu pinjaman dari istri atau pinjaman dari teman, ya ke bandara, udah berangkat. Karena setelah di bandara itu kan udah di fasilitasi semuanya. Nah, betul. Alhamdulillah kan ternyata setiap bepergian itu selalu ada uang saku. Alhamdulillah. Jadi pulang-pulang istilahnya habis jalan-jalan pulang bawa gaji gitu. Alhamdulillah, Masya Allah. Dalam kondisi awalnya nggak ada uang begitu ya? Iya. Luar biasa. Walaupun pernah juga sih, saya pergi semingguan keluar kota ke Sulawesi, pulang-pulang ya tetap nggak dapat apa-apa, tapi dapat pengalaman. Nah inilah makanya di mana boleh dibilang mungkin ada itu faktor keburuk ya. Tapi bagi saya bagaimana itu mengolah menjadi sesuatu yang bisa dijual kembali lewat tulisan. Jadi pengalaman yang bisa dibagikan lewat tulisan. Iya. Jadi konten. Jadi konten. Nah, pengalaman itulah yang kadang-kadang saya tuliskan di kompetisi dan kemudian akhirnya jadi pemenang. Betul. Bahkan ketika ada perusahaan misalnya pesan tulisan tapi temanya tentang ini. Nah kebetulan itu temanya tentang waktu perjalanan saya yang tidak dibayar itu.
saya masukkan ke sana dan akhirnya malah menghasilkan. Feel-nya dapat banget. Dapat banget, dan ini experience seperti ini nggak semua orang mengalami, jadi ini sangat valuable sekali. Iya. Itu bagian dukanya tuh. Iya. Nah, yang bagian sukanya yang pencapaian tertinggi. Iya, jalan-jalan. Jalan-jalan. Jadi walaupun ada dukanya, tapi jalan-jalannya itu adalah sebuah experience yang sangat luar biasa. Saya bisa keliling Indonesia, bahkan saya pernah ke Jepang juga, Masya Allah. pernah ke Malaysia, gitu, dan itu luar biasa, gitu. Itu dari tulisan. Dari tulisan. Dari tulisan. Modal tulisan, subhanallah. Yang paling berkesan ya di mana nih? Pas berangkat kemana nih? Pastinya ke tempat mungkin yang paling berkesan banget itu pertama ke Ambon. Jadi pertama kali saya ke Indonesia bagian timur dan saya bisa menyaksikan sendiri betapa indahnya Indonesia ya, alam Indonesia yang sangat luar biasa. Yang kedua itu ke Pulau Bintan. Pulau Bintan. Karena Pulau Bintan ini itu seperti menjadi bagian dari keluarga saya. Jadi ayah mertua saya itu pernah terpaksa kerja di Pulau Bintan, dan itu ya kalau ingat masa lalu itu sedih karena beliau itu bekerja sebagai tukang tahu, ngerebus telur puyuh, dan itu dijual-jualnya di emperan rumah sakit, di jalan-jalan gitu. Dan dari beliaulah akhirnya menginspirasi nama anak saya yang pertama itu Bintan. Jadi ketika menjejakkan kaki di sana tiba-tiba itu mah udah suasana apa ya, auranya tuh udah aura wah gitu, karena ingat anak saya, ingat ayah mertua yang udah nggak ada. Jadi saya seperti menjelajah masa lalu gitu, membayangkan bapak mungkin pernah jualan di sini. Betul. Gitu. Masya Allah. Dan ketika diketikkan melalui tulisan, jadi ada olah rasa di sana juga ya. Iya. Luar biasa. Jadi siapapun bisa merasakan pengalaman-pengalaman seperti ini, meskipun pasti beda-beda. Salah satunya modalnya melalui tulisan, dan kayaknya kalau ngetik sendiri, ngeblog sendiri jenuh ya Om Apud ya, perlu berkomunitas. Betul. Makanya ada blogger Bandung di Bandung nih. Gimana ceritanya nih blogger Bandung? Ya. Awal terbentuknya gimana? Apakah ada konferensi blogger se-Bandung lalu diputuskan ada komunitas blogger Bandung, atau gimana ceritanya? Ya boleh dibilang saya angkatan pertama yang ngeblog ya di Bandung gitu, di Bandung Jawa Barat. Jadi dulu itu pernah ada komunitas blogger di Bandung, itu namanya Batagor. Bandung Kota Blogger. Allah Akbar. Itu komunitas pertama yang ada di Bandung, dan saya aktif di sana sebagai anggota. Nah, sampai kemudian Batagor ini vakum dan kemudian hilang. Nah, saya sebagai blogger yang awal-awal itu banyak, ya alhamdulillah akhirnya mulai banyak kerjaan. Nah, kerjaan itu ternyata tidak hanya menghampiri saya pribadi, tapi menghampiri rekan-rekan seprofesi. Jadi yang mengundang itu nggak mau satu orang, pengennya 5 orang dong, 10 orang dong, 20 orang dong, gitu. Dan saya lama-lama kewalahan gitu. 5 orang, 10 orang mungkin saya bisa nyari ya. karena kenal lah ini. Tapi lama-lama 20 orang harus hadir, 50 orang harus hadir. Repot juga ya. Kerepotan gitu. Awalnya saya misalnya ngubungin Pak Apud, ngubungin Kang Zikri. Ada nggak teman lain yang suka ngeblog gitu? Iya. Jadi benar-benar itu kayak kucing dalam karung. Kita nggak tahu, kita ketemu orang baru tapi nggak tahu kapasitasnya. Nah, akhirnya saya berpikiran kenapa nggak saya bikin komunitas. Komunitas yang artinya semua blogger di Bandung itu ngumpul di situ, dan ketika saya mencari, saya tinggal kirim pesan satu kali, nyebar semua nih, siapa yang bisa hadir gitu. Nah, akhirnya bikinlah komunitas blogger Bandung, tapi saya mulai di Facebook itu tahun 2014 ya, bulannya mah Juni lah gitu. Saya ngurus sendiri itu bener, tanpa pengurus. Dulu itu 2014. Nah, akhirnya mulai rame. Tapi kemudian logonya sejauh sebelumnya 2013. Oh, sudah diperkenalkan Sudah diperkenalkan blogger Bandung, karena kan ketika bikin komunitas harus ada logo dong. Betul. Gitu. Jadi logonya dulu sebelum ada komunitas, sampai kemudian lama-lama saya kewalahan. Karena satu hari itu kadang-kadang memenuhi undangan itu bukan hanya satu kali.
tapi bisa 3 tempat. Allah, harus jurus 1000 bayangan dong. 3 tempat. Iya. Kalau misalnya jamnya beda masih mending. Kalau jamnya sama tuh repot ya. Ngoordinasinya yang bingung. Betul. Saya hadir di yang A, tapi yang B gimana? Akhirnya saya butuh pengurus. Yeah. Nah, akhirnya resmilah bulan Desember, 9 Desember 2015, kepengurusan Blogger Bandung itu terbentuk. Sehingga ketika ada event yang 1 hari, atau bahkan jam sama, kita bisa bagi tugas. Oh, gitu ceritanya Om Opod ya. Nah, gini, pas saya lihat ya, saya searching, itu ternyata blogger Bandung itu banyak juga mak-mak. Ya. Tuh. Jadi ketika kalau kita lihat yang biasa gesit ke sana kemari, eksis nulis, biasanya kan bapak-bapak ya atau apa ya, laki-laki gitu. Tapi ternyata banyak juga mak-mak yang kadang kalau udah ada yang berkeluarga gitu ya, kemudian sudah ada yang kesibukan yang lainnya, tapi masih bisa berkomunitas di blogger. Ceritanya gimana itu? Kalau saya sih lebih kepada karakter ya. Okay. Jadi karakter saya, karena saya aktif di dunia kepenulisan, ya apakah itu di blogger ataupun di kepenulisan yang lain, memang ternyata mayoritas penulis itu rata-rata perempuan. Oh, gitu. Jadi memang yang hobi menulis itu memang perempuan. Mungkin dulu ingat yang nulis yang punya buku diari siapa sih? Perempuan. Ya. Kita mah saya boro-boro buku diari yang digembok itu saya nggak kejamanan. Iya. Oh, saya masih. Ya. Tulisannya paling cuma nama, TTL, bintang. Kalau dulu saya biasanya tuker-tuker binder. Makanan favorit. Sama teman-teman. Nah, pikir-pikir yang senang curhat juga perempuan. Iya, jadi iya sih. Karakternya memang perempuan banyak. Cuman memang nggak tahu kenapa memang yang terkenal yang cowok-cowok ya. Iya sih. Mungkin di antara perempuan akhirnya cowok yang jadi kelihatan. Nah, ya kebetulan juga memang mayoritas itu mak-mak. Tapi kalau saya runut sejarahnya, sebenarnya nggak murni mama. Artinya mereka sudah mulai duluan dan kemudian akhirnya menikah. Akhirnya muncullah kesannya sekarang mama, padahal dulunya mungkin belum nikah. Yeah. Oh iya. Betul kan gitu. Jadi mulai ngeblognya mungkin. Jadi mereka akhirnya yang kelihatan lah, yang kelihatannya emak-emak. Nah akhirnya ketika makin banyak mama tuh ada juga kan komunitas sebelah itu yang emak-emak semua isinya. Oh iya. Blogger. Nah gitu. Jadi Mahmud ya, ada awalnya Mama Muda. Ada juga yang blogger muslimah. Masya kan Allah. ada juga kan. Iya. Gitu. Sesuai dengan segmennya betul. Tapi kalau yang blogger laki-laki nggak ada. Oh iya. Ada. Kan di Rohis juga gak ada keputraan, adanya keputrian. Karena ya gitulah. Dari perempuan. Jadi artinya ya cowok ngikutin yang cewek aja gitu. Tapi jangan yang khusus muslimah dong. Oh iya. Masya Allah ya. Nggak ada hari bapak. Ada juga hari ibu. Lebih terkenal hari ibu memang. Kalau di luar negeri ada hari ayah ya. Betul. Tapi memang yang umum banget itu hari ibu, luar biasa. Ya, ibu itu ya makanya karakter perempuan itulah. Tapi akhirnya kita banyak belajar karena mereka lebih emosional dalam berkarya, dan saya pun juga sebagai laki-laki banyak belajar gitu. Saya sendiri ketika menulis pun yang saya bayangkan adalah bagaimana dengan istri saya, terus kemudian dengan anak-anak saya yang memang perempuan. Perempuan semua ya? Iya. Paling ganteng di keluarga ya? Alhamdulillah. Yang kebayang gini, Bang, ketika kita nulis ya, ketika yang kita tulis itu sesuatu yang bernilai kebaikan. Sesuatu yang memang ketika orang lain melakukan juga itu sebuah kebaikan. Bayangkan ketika misalkan nih, Bang Aswi nulis sesuatu yang sangat menginspirasi, itu sebuah kebaikan, mungkin ada juga dalam hadis, dalam Al-Quran ya. Dan orang lain juga membaca, dan ketika misalkan nih Bang Aswi blogger ini udah terkenal, pasti yang baca yang banyak gitu. Bayangkan ketika yang lain juga baca, yang lain juga melakukan gitu ya, kemudian yang lain juga menuliskannya lagi, luar biasa pahalanya gitu kan. Amin. Jariahnya banyak banget. Amin. Makanya dulu saya juga sempat punya cita-cita jadi penulis. Karena tadi kepikiran kalau banyak orang yang baca dan tergerak, ya
kena juga insya Allah kecipratan lah dikit pahalanya ya mudah-mudahan. Nah kalau Ustadz yang biasa ceramah, ya bisa langsung ya. Betul. Ketika itu juga perlu kemampuan tersendiri. Betul. Ngomong di depan umum juga ada yang sampai gemeteran gitu. Dan ketika itu tidak bisa kita lakukan dan mungkin ada cara lain yang kita nggak mesti kelihatan mukanya gitu ya. Betul. Itu dengan menulis. Menulis bisa di kamar juga bisa ya, bisa kelihatan orang. Nah itu juga yang menjadi salah satu alasan kenapa saya hobi menulis ya. Jadi awalnya sekali lagi menulis itu adalah hobi. Jadi saya teringat dengan ucapan Sayyidina Ali bin Abi Thalib yang mengatakan kurang lebih tulislah sesuatu yang membawamu ke surgamu gitu, kurang lebih lah gitu. Jadi bahasanya nggak pas ya. Saya nggak bisa ngomong depan umum. Saya tipenya dulu orang pemalu sampai kemudian apa yang bisa saya lakukan, yang bisa saya sebar. Saya dulu nggak pernah mikir manfaat ya, tapi ya paling enggak unek-unek saya itu tidak menjelekan saya lah, atau tidak menjelekan orang lain. Betul. Nah, jadi mungkin dari situ ada nilai kebaikan. Nah, dari berjalannya waktu, akhirnya saya menilai peristiwa yang terjadi di sekitar kita walaupun menurut kita tidak bermanfaat, siapa tahu bermanfaat buat orang lain. Sebagai contoh, pengalaman kita membeli sesuatu, misalnya beli barang A. Wah ternyata ini manfaatnya barang ini, kekurangannya ini. Nah ternyata itu bermanfaat karena ada orang lain yang pengen beli tapi dia nyari-nyari. Nggak tahu barang juga ya. Nggak tahu barang. Nah akhirnya muncullah sekarang itu blogger itu di kategori review. Betul. Gitu. Jadi kita experience dulu terhadap barang tersebut. Nah ketika sudah experience baru kita bagikan dan ternyata banyak loh orang yang baca itu. Betul. Dan memang butuh sih ya. Kadang juga kita kalau si bloggernya nggak sadar bahwa tulisan itu bermanfaat ya. Jadi ketika kita nyari di internet di laptop misalkan ya. Ini yang saya cari gitu. Iya, betul. Ahanya dapat gitu. Momennya dapat. Kadang-kadang kita jadi secara tidak langsung berterima kasih ke orang yang sudah menulis gitu. Bayangkan ketika di dunia ini nggak ada yang nulis gitu. Nyari sesuatu, nyari referensi juga susah. Iya, dulu alhamdulillah ya Al-Quran itu ditulis pada akhirnya ya. Kalau nggak ditulis kayaknya gimana ya kita baca di zaman sekarang, Masya Allah. Nah itulah menulis itu ternyata bisa memanjangkan usia, baik itu usia amal maupun usia kontribusi kita. Nah terakhir mungkin Bang Aswi, kita udah kenal tentang aktivitas blogging, lalu juga udah kenal sama Blogger Bandung. Pesan buat pemirsa dong, penonton Syamil TV, dari aktivitas blogging ini apa yang bisa ditransfer buat pemirsa? Hobi apapun gitu. Kalau saya kan mungkin lebih ke fokusnya kepada menulis. Jadi hobi apapun itu adalah mulai dulu. Karena kita nggak pernah tahu sebelum kita memulai. Banyak yang sering curhat itu gimana sih menulis yang baik? Gimana sih cara menulisnya? Pertama mencari ide-ide baru. Ya nulis dulu gitu. Makanya ilmu kepenulisan itu kalau dari seorang sastrawan terkenal itu cuma 3 langkah gitu. 1 menulis, 2 menulis, 3 menulis. Iya. Karena jangan sampai target yang kita pengenkan itu adalah berakhirnya di wacana aja. Sama aja dengan kita mau olahraga. Kalau mau lari ya udah lari aja dulu. Betul. Lari aja dulu walaupun mungkin cuma kuat 10 meter, 100 meter gitu. Tapi kalau menulis juga sama. Jadi nulis aja dulu. Nanti setelah sudah menulis, barulah kita mulai canangkan hal berikutnya yaitu konsisten. Iya. Saya 17 tahun nggak pernah berhenti. Gitu. Bahkan saya pernah ada dalam 1 tahun tertentu, saya lupa. Dalam 1 tahun itu saya punya target menulis 1 hari 1 tulisan. Sama dengan program Odot sebenarnya. Cuman targetnya adalah 1 tulisan, nggak dibatasi berapa kata, pokoknya 1 hari 1 tulisan. Akhirnya hal-hal yang remeh pun saya tulis gitu. Karena nggak mungkin Allah nggak ngasih ide gitu ya. Kita mau berikhtiar. Betul. Karena semua yang kita lihat, kita dengar itu sejatinya kan inspirasi buat kita.
obrolan kita ini nanti bisa jadi tulisan baru. Nah, ditunggu nih tulisan Bang Aswi yang baru ya. Beneran kita ada namanya ya sana ya. Pasti tercantum di sana. Kalau kata Raditya Dika katanya nggak ada yang namanya writer's block katanya. Karena semuanya bisa jadi inspirasi buat kita. Iya. Alhamdulillah. Kadang-kadang yang menjadi hambatan itu adalah kita ingin perfect. Bener banget tuh. Bener banget. Jadi kita itu sudah pengen hasil tulisannya itu seperti yang di print ini. Rapi. Padahal awalnya coret-coretan. Betul. Nanti mungkin ada yang dihapus, ada yang diganti. Gitu aja sih. Proses aja. Proses aja. Jangan lelah berproses. Insya Allah nanti jadi lebih baik seiring kita terus berlatih. Alhamdulillah. Makasih banyak nih Bang Aswi. Sama-sama. Banyak hal yang sudah kita dapetin ya Pak Om Apud ya. Yang insya Allah manfaat juga buat pemirsa. Sampai jumpa lagi Bang Aswi insya Allah. Dan salam buat tim Blogger Bandung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah asyik banget ya. Dengar pengalaman Bang Aswi nih Om Apud. Mudah-mudahan nanti kita bisa bisa undang yang lainnya ya. Betul. Barengan nih, banyakan. Karena masing-masing blogger ternyata punya ciri khas sendiri-sendiri gitu. Betul. Dan pengalamannya pasti beda-beda. Betul. Ada yang blogger perempuan mungkin dia lebih ke ada beauty blogger juga. Ada yang lain juga lah ya. Betul. Ada khusus nulis anak mungkin ada kayak gitu. Iya. Dan yang pasti semua kebaikan itu bisa disebar dengan caranya sendiri-sendiri ya. Iya. Gak mesti kita melulu harus jadi dai untuk menyebarkan kebaikan. Betul. Dengan cara nulis pun ternyata bisa. Bisa insya Allah. Sekarang medianya banyak sekali. Yang penting Akang Teteh yang nonton tidak lelah untuk menebar inspirasi. Saya Zikri dan juga Om Apud undur pamit dan insya Allah sampai jumpa di Syamil Community Talk selanjutnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.